Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat dan soleh? Selamat pagi dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA bersama saya, Ibu Titi Nurpita Dewi. Gimana? Semua sudah siap belajar kan? Baiklah, mari kita lanjutkan materi hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang kelima tentang listrik dinamis. Kalau pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang listrik statis, nah hari ini kita akan mulai belajar tentang listrik dinamis. Untuk lebih mempermudah dalam memahami pelajaran, silahkan kalian menyimak video pembelajaran ini dan jangan ketinggalan. Yang pertama, Bu Titi akan mengenalkan kalian tentang suatu yang bernama beda potensial. Beda potensial itu apa? Untuk mengartikan beda potensial itu, di sini Bu Titi berikan ilustrasi. Ada dua buah bejana yang berhubungan, di mana bagian tengahnya ini diberi suatu penutup atau penyekat ya. Yang A, bejana yang A itu mempunyai kedalaman atau ketinggian air zat cair HA. Dan yang B, ketinggiannya adalah HB. Nah, berdasarkan gambar ini maka kita ketahui bahwa ketinggian zat cair di bejana A itu lebih tinggi daripada ketinggian zat cair pada bejana B. Kalau kita kaitkan dengan konsep energi potensial, maka sudah jelas bahwa energi potensial di A itu lebih besar daripada energi potensial di B. Nah, adik-adik, apakah yang akan terjadi ketika keran di antara kedua bejana ini dibuka? Jadi kalau kerannya ini dibuka, apa yang terjadi? Perhatikan. Nah, pada saat keran itu dibuka, kalian lihat tadi zat cair dari bejana A itu mengalir menuju ke bejana B. Nah, sekarang apakah air yang mengalir dari bejana A ke bejana B itu sampai air di bejana A habis? Ya, tidak. Air di bejana A masih, dan sekarang ketinggian air di bejana A dengan air di bejana B adalah sama. Sehingga karena ketinggian zat cairnya sama, maka EP di A, energi potensial di A sama dengan energi potensial di B. Dengan demikian, potensial di A sama dengan potensial di B. Adik-adik, berdasarkan ilustrasi ini bisa kita ketahui bahwa air dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Saya ulang, air dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya arus listrik itu analog atau sama dengan kasus air tadi. Arus listrik analog dengan arus air. Kalian perhatikan gambar yang Bu Titi berikan. Di sini ada dua buah benda A dan B. Yang benda A itu adalah potensial tinggi. Kita lihat pada benda A ini muatan positifnya banyak, berarti dia potensial tinggi. Benda yang B, muatan positifnya digambarkan lebih sedikit, maka yang benda B adalah potensial rendah. Bisa dipahami? Benda A potensial tinggi dan benda B potensial rendah. Nah, apabila antara benda A dan benda B itu kita berikan konduktor, konduktor itu adalah penghantar. Di sini tadi terjadi perpindahan baik elektron maupun
arus listrik. Elektron tadi berpindah dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Ya, maka yang biru ini arus elektron itu mengalirnya dari B ke A. Sedang arus listrik itu mengalir kebalikannya dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Sehingga arah arus listriknya dari benda A menuju ke benda B. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A, muatan di B habis? Tidak. Muatan di B masih ada, seperti air tadi. Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Yuk, berarti karena ini di A jadinya gambarnya ada 4 muatan positif, yang B juga ada 4 muatan positif, maka benda A dan B dikatakan mempunyai potensial yang sama. Nah, di sini sama seperti kasus aliran air tadi, bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Sekali lagi, arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Berarti kalau sudah tidak ada beda potensial, ya arus listriknya sudah tidak mengalir. Ya, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Jadi arus listrik itu kok bisa mengalir dalam suatu rangkaian sehingga bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu, menyalakan televisi, menyalakan setrika, dan lain-lain. Itu syaratnya apa? Oke, kalian perhatikan. Di sini Bu Titi gambarkan suatu rangkaian listrik terbuka. Artinya rangkaian listrik terbuka, kalian perhatikan gambar yang atas, yang berdiri ini adalah saklar. Saklarnya itu masih membuka. Saklar adalah alat yang digunakan untuk memutus dan menyambung arus listrik. Makanya gambar yang bawah ini saklarnya membuka. Jadi kalau ada saklar membuka seperti ini berarti rangkaian terbuka. Kalau rangkaiannya terbuka, lampunya menyala tidak? Tidak, karena tidak ada aliran arus listrik. Nah, selanjutnya yang di sampingnya adalah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup berarti saklarnya bagaimana? Tertutup. Coba kita ikuti. Nah, ini saklarnya sudah bergerak menutup. Bagaimana kalau saklarnya menutup? Bagaimana? Lampunya menyala. Mengapa lampu menyala? Karena sudah ada aliran arus listrik. Kalian perhatikan pada gambar rangkaian yang bawah itu ada titik biru sama merah yang bergerak. Yang biru itu adalah elektron, dia mengalir dari potensial rendah menuju ke tinggi, sedang yang merah itu adalah arah aliran arus listrik dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Oke, kita lanjutkan. Dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Nah, berarti supaya arus listrik itu dapat mengalir, rangkaiannya harus terbuka atau tertutup? Oke, bagus sekali. Rangkaian tertutup. Bisa dipahami ya adik-adik? Baik, kita lanjutkan kembali materinya. Sekarang menentukan arus listrik dan arus elektron. Oke, tadi sedikit sudah Bu Titi jelaskan. Sekarang kita praktekkan di sini. Ini masih rangkaian terbuka. Sekarang akan kita tutup. Apa yang akan terjadi? Ya, lampunya nyala. Lampunya nyala ya. Oke, pada gambar ini jelas saklarnya juga tertutup. Sama seperti tadi, ini digambarkan ada titik merah dan biru yang bergerak. Yang biru itu adalah aliran elektron,
Yang merah adalah aliran arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedang arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, adik-adik, berarti sudah bisa dipahami bahwa arah arus listrik dengan arah arus elektron itu adalah berlawanan. Jangan tertukar ya. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini sudah Bu Titik siapkan 5 soal untuk menambah pemahaman kalian. Silahkan dikerjakan secara individu di kertas masing-masing dan dapat berdiskusi dengan teman. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga yang Bu Titik jelaskan dapat menambah pemahaman kalian. Dari Bu Titik mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.